Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul arsy rafi'un darajat wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahwat. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min ahlil khairat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah. Marilah selalu kita perbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah. Mudah-mudahan amalan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadikan kita mendapatkan keberkahan, kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama untuk saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling memberi nasihat di antara kita. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ada pesan-pesan, nasihat-nasihat kehidupan yang perlu untuk kita cerna, kita hayati dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada hakikatnya inti daripada agama kita itu adalah nasihat, ya. Ad-dinun nasihat. Inti agama itu adalah nasihat. Para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa? Yaitu lillah. Maksudnya adalah nasihat yang ditujukan untuk supaya kita beriman, beribadah kepada Allah. Kemudian wali kitabihi, dan juga mengimani kitabnya, wali rasulihi, dan juga untuk rasulnya, wali a'immatil muslimina wa amatihim, dan nasihat yang kita tujukan kepada para pimpinan umat Islam serta kaum muslimin pada umumnya. Maka pada kesempatan singkat ini ada 5 nasihat kehidupan yang kita ambilkan dari sebuah hadis, pesan dari malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'a Jibril alaihi salam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau berkata, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, aish ma syi'ta, silahkan kamu hidup sekehendakmu. Fa innaka mayyit, tetapi ingatlah, karena sesungguhnya selanjutnya engkau benar-benar akan wafat, akan meninggal dunia. Wa ahbib man ahbabta, dan silahkan kamu mencintai siapa saja yang engkau cintai. Fa innaka mufariquh, ingatlah karena sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta, dan silahkan kamu berbuat, beramal sesuai dengan kehendakmu. Namun ingatlah, fa innaka majziyun bihi, sesungguhnya engkau
akan menerima balasan dari apa yang kamu perbuat. Tsumma qala, kemudian Jibril melanjutkan pesannya, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, syaraful mu'min qiyamul lail. Kemuliaan seorang muslim, seorang mukmin itu adalah pada sholat malam, qiyamul lail. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan kehormatannya, keperkasaannya itu terletak pada ketidakbutuhannya, kemandiriannya. Dia tidak bergantung kepada orang lain tetapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafaz hadis ini diceritakan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, dan para ulama yang lain juga menceritakan dengan versi-versi yang hampir sama. Yang menurut Syekh Al-Albani, hadis ini adalah derajatnya hasan, yang bisa kita jadikan sandaran khususnya dalam hal pemberian motivasi dan keutamaan amalan. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada 5 nasihat, 5 pesan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana ini adalah merupakan nasihat bagi kita semuanya. Nasihat pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril adalah Aish ma syi'ta fa innaka mayyit, wahai Muhammad, silahkan engkau hidup sesukamu karena sesungguhnya kamu akan mati. Kata-kata Aish ma syi'ta ini bukan mengandung arti kita semaunya sendiri dalam hidup, bukan ya, tapi justru kebalikannya. Nasihat ini memiliki makna agar manusia senantiasa mengingat kematian, bahwa hidup ini adalah sementara. Dengan begitu, setiap orang mukmin diharapkan menghilangkan ketamakan atas tipu daya kesenangan duniawi serta mengisi kehidupan dengan amal kebaikan. Intinya di situ ya, bahwasanya kita ini di dunia adalah sementara. Salah satu pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada seorang sahabat, Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka ghurib, hiduplah kamu di dunia seperti orang asing, orang yang merantau. Ketika kita dalam suatu safar perjalanan, maka kita mampir di sebuah tempat, maka itulah kehidupan dunia yang hanya sementara. Tujuan kita akhirat, kampung halaman kita adalah akhirat nanti. Sehingga di antara pesan Ali bin Abi Thalib adalah kunu abna'al akhirah, jadilah kalian putra-putra akhirat, wala takunu abna'ad dunia, jangan menjadi putra-putra dunia. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada sebuah nasihat gambaran betapa fananya kehidupan dunia. Ini adalah 2 contoh, 2 gambar ya. Yang sebelah paling kanan itu adalah Burj Khalifah, sebuah simbol kemewahan dunia, yaitu gedung pencakar langit yang sampai saat ini masih tertinggi di dunia. Burj artinya adalah tower atau menara. Dulu namanya Burj Dubai, tapi kemudian dinisbatkan kepada pemiliknya, karena pemilik gedung ini adalah Syekh Khalifah bin Zaid, Presiden Uni Emirat Arab, yang beliau luar biasa dalam kehidupan, kedermawanannya dan kekayaannya luar biasa. Jadi Burj Khalifah ini memiliki ketinggian 828 meter ya, hampir 1000 meter atau hampir 1 kilo. Ketinggian jumlah lantainya itu adalah 163 lantai. Bisa kita bayangkan kalau naik lift kira-kira berapa lama. Tapi ternyata liftnya ini kecepatannya luar biasa. 1 detik itu bisa mencapai 10 meter. Coba dikalikan ya.
untuk menempuh 828 butuh berapa detik? Kurang lebih hanya 80 ya. Jadi nggak sampai 2 menit untuk mencapai ketinggian gedung yang luar biasa seperti itu. Masya Allah ya. Jadi ini gedung yang luar biasa, pencakar langit, yang pada saat pembangunannya itu, pada saat itu mulai 2004 sampai dengan 2009, penggunaannya 2010 ya, peresmiannya, menelan biaya saat itu 1,5 miliar US dollar, yang kalau dikuruskan adalah 22,4 triliun saat itu kurang lebih. Betapa bisa kita bayangkan kalau seorang Syekh Khalifah ini membangun gedung semali itu, betapa banyak kekayaannya. Syekh Khalifah ini memiliki kekayaan 264 triliun sekitar, kurang lebih seperti itu ya. Jadi bisa kita lihat betapa orang yang kaya raya dan memiliki jabatan tertinggi di Uni Emirat Arab itu pada saat wafatnya bisa kita lihat kuburannya seperti ini, kubur Khalifah. Beliau meninggal pada hari Jumat, Masya Allah ya. Tanda-tanda husnul khotimah. Tanggal 13 Mei baru saja 2002, tahun yang lalu. Maksudnya 2022 ya. Jadi meninggalnya baru tahun yang lalu, baru saja. Inilah luar biasa kekayaan Syekh Khalifah, dan beliau juga orang yang soleh insya Allah, kemudian juga orang yang sangat dermawan. Jadi kekayaan yang sedemikian banyak ditinggalkan, dan masa depan di alam barzakh ya seperti ini ya, mungkin ukuran 1x3 barangkali ya, atau 2x1. Inilah rumah masa depan kita ya, rumah 2x1, tipe 21. Itulah rumah masa depan kita. Seberapa banyak kekayaan yang kita miliki, itulah rumah masa depan kita. Sehingga bagaimana kekayaan yang kita miliki, fasilitas yang banyak itu bisa bermanfaat dan amalnya terus mengalir kita di akhirat. Ada pesan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ar-rizqu wal ajalu qarinani madmunani famadamal ajalu baqiyan kana rizqu atiyan. Rizki dan ajal adalah dua pasangan yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama ajal masih di kandung badan, selama kita masih hidup, maka rizki dijamin masih akan datang. Ada riwayat lain mengatakan anna nafsan lan tamut hatta tastakmila ajaluha wa tastaubiba rizquha. Sesungguhnya setiap jiwa tidak akan meninggal dunia, tidak akan wafat sampai disempurnakan ajalnya dan dipenuhi segala rizkinya. Jadi jangan khawatir ya, masalah ajal, masalah rezeki sudah ditentukan sejak zaman azali, pada saat Allah Ta'ala memerintahkan kepada Al-Qalam 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Allah sudah berfirman kepada Al-Qalam, uktub, tulislah. Kata Al-Qalam, madza aktubu ya Rabbi, apa yang harus saya tulis? Allah berfirman, uktub maqadiral khalqi hatta taqumas sa'a. Tulislah seluruh takdir untuk makhlukku sampai hari kiamat. Jadi sudah ada ketentuan ajal rizki kita masing-masing, dan pada saat kita berada di rahim ibu kita masing-masing, pada saat kita ditiupkan ruh pada fisik kita, Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk menentukan 4 hal, bikati rizkihi, rizki kita, wa ajalihi, ajal kita, wa amalihi, amal kita, wa syakiyun au sa'id, apakah kita bahagia ataukah sengsara, itu sudah ada ketentuan masing-masing. Sehingga dalam hal inilah kita diingatkan ya dengan pesan-pesan kematian yang luar biasa, yang mana di antara ayat-ayatnya adalah surah An-Nisa ayat 78. Allah Ta'ala berfirman, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti
kematian akan mendapatkan kalian. Coba kita lihat redaksi ayat Quran di sini ya. Aina matakunu yudrikumul maut. Kata-kata yudrikum ini fa'ilnya, pelakunya adalah al-maut, sedangkan objeknya adalah kita semuanya. Kematian akan mengejar kalian, akan menyusul kalian dimanapun kalian berada. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kalian berada pada benteng yang tinggi lagi kokoh. Wa in tusibhum hasanah, dan jika mereka memperoleh kebaikan, yaqulu hadhihi min indillah, mereka berkata ini adalah dari sisi Allah. Wa in tusibhum sayyi'ah, apabila mereka ditimpa sesuatu bencana, maka mereka mengatakan yaqulu hadhihi min indik, ini adalah datangnya dari kamu wahai Muhammad. Jadi mereka mengkambing hitamkan Rasul kita ya, untuk hal-hal yang negatif. Maka disuruh oleh Allah, kul, katakanlah kullum min indillah, semuanya itu adalah dari sisi Allah, semuanya adalah dari Allah. Fama lihaula'il qaumi la yakatuna yafqahuna haditha, maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Kemudian ini adalah surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-8, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu, katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu menemui kalian. Sama ya di sini seperti yang ayat sebelumnya. Kalau tadi yudrikumul maut, kalau ini mulaqikum, bahwasanya yang mengejar kita, yang menemui kita itu adalah kematian. Tsumma turatuna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui hal yang ghaib dan yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, sehingga Allah memberitakan kepada kalian apa yang kalian kerjakan. Kemudian di ayat yang lainnya, surat Luqman ayat ke-34, innallaha intahu ilmus sa'ah, sesungguhnya Allah di sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat. Tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui tentang kapan hari kiamat ini datang. Walaupun malaikat, Rasulullah juga tidak tahu, semua hanyalah Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham, Allah lah yang menurunkan hujan. Zat yang menurunkan hujan adalah Allah. Jadi kalau ada kita sebagiannya yang meyakini ada pawang hujan macam-macam ya disewa untuk kegiatan ini itu, nah ini harus diperbaiki ya keyakinannya. Allah Ta'ala zat satu-satunya yang yunazzilul ghaith, yang menurunkan hujan, tidak ada yang lainnya. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui apa yang ada dalam rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang dia usahakan besok. Apakah kita masih bisa bernafas? Apakah kita masih bisa bergerak? Allahu a'lam, tidak ada yang bisa menjamin kecuali Allah. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Sama sekalian, kita ini dalam kehidupan dunia ya, itu harus menjaga istiqomah, konsistensi kita. Karena apa yang nanti menjadi akhir kehidupan kita itu adalah sesuai dengan kebiasaan kita. Yamutul insanu ala ma asya'alai, seseorang itu meninggal sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Wa yuhsyaru ala ma mata alaihi, dan dia nanti dibangkitkan juga sesuai dengan posisi pada saat dia wafat. Apakah husnul khotimah, alhamdulillah, ataukah su'ul khotimah. Ada contoh dalam sejarah bagaimana tokoh-tokoh besar yang dalam hidupnya sangat banyak melakukan kezaliman. Contoh misalnya Raja Namrud yang kita sudah sangat kenal ya, sudah sangat tahu namanya. Bagaimana kezalimannya dan bagaimana permusuhannya kepada dakwah Nabi Ibrahim
Raja Namrud ini diperingatkan oleh Allah Ta'ala lewat malaikat beberapa kali ya, malaikat menyampaikan pesan-pesan dan memperingatkan kepada Raja Namrud untuk insaf dan untuk beriman pada Allah Ta'ala, tetapi tidak mau. Akhirnya Allah Ta'ala mengancam kepada Namrud ini untuk mengerahkan semua pasukan yang dia miliki. Silahkan, seluruh pasukan dikumpulkan berhadapan dengan para pengikut Nabi Ibrahim yang sedikit jumlahnya ya. Dengan sombongnya gagah dia seolah-olah bisa memenangkan pasukan Ibrahim yang sedikit. Tapi Allah Ta'ala ketika berkehendak untuk menghinakan makhluknya, tidak mengutus makhluk yang memiliki ketinggian atau memiliki kemampuan tinggi, bukan, tapi yang diutus adalah nyamuk-nyamuk, pasukan nyamuk saja yang diutus. Sehingga kurang lebih 100.000 pasukan Namrud ini berhadapan dengan pasukan nyamuk yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasukan nyamuk menggigit kulit dan sampai masuk ke daging, tulang-tulang daripada para pasukan, sehingga banyak mereka yang tewas, yang meninggal dunia, kocar-kacir. Akhirnya Namrud lari dari medan peperangan itu ke istananya, masuk ke kamarnya yang kedap udara, kedap macam-macam dengan pengawalan yang ketat. Tetapi Allah Ta'ala mengutus 1 ekor nyamuk saja. Barangkali dia adalah semacam raja nyamuknya ya. Masuk ke kepalanya Namrud, berputar-putar di sana sehingga dia bergelimpangan. Sudah diobati macam-macam, dipanggilkan tabib dan macam-macam, bahkan keluarganya disuruh mukuli kepalanya, akhirnya dia wafat, meninggal dunia maksudnya ya. Dia tewas dalam kondisi yang mengenaskan, yaitu su'ul khotimah. Sama juga mirip seperti itu nasibnya Fir'aun yang dolim dengan kekuasaannya yang luar biasa. Dia tidak mau menerima dakwahnya Nabi Musa, dan ada di antara penasehat Fir'aun, pejabat pemerintahan saat itu, yang mendukung dakwahnya Nabi Musa, tapi Fir'aun tetap tidak mau. Akhirnya dihinakan Allah Ta'ala, tenggelam di dasar Laut Merah. Yang sebenarnya saat itu Fir'aun ada keinginan untuk beriman, tetapi malaikat Jibril tidak ridho. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya malaikat Jibril mengambil tanah dari dasar laut dan menyumpel mulutnya Fir'aun supaya tidak bisa mengatakan kalimat tauhid. Nah, itulah orang-orang yang dihinakan Allah Ta'ala. Faman yuhinillahu famalahu min mukrim. Siapa yang dihinakan Allah, maka tidak ada satupun yang bisa memuliakannya. Jemaah sekalian, ini contoh ya, bahwasanya hidayah itu mahal harganya. Saya tulis di atas terjemahan dari sebuah kata-kata mutiara, kata-kata hikmah dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya an-nasu niyam fa idza matu intabahu. Manusia itu tertidur, jika meninggal mereka baru tersadar. Kata-kata yang bagus ini ditulis di atas makam seorang tokoh. Ini namanya Anne-Marie Schimmel. Dia adalah berasal dari Jerman. Pada masa kecilnya dia beragama Kristen Protestan. Nah, dia ini tokoh yang sangat jenius. Pada usia 19 tahun sudah menggapai gelar doktor. Dan usia 23 tahun beliau ini mencapai gelar profesor. Keahliannya adalah di bidang Islamologi, artinya ilmu keislaman. Beliau ini profesor, guru besar maksudnya, yang mengajar di 3 negara, di Jerman, di Ankara Turki, di Harvard Amerika. Jadi ahli dalam bidang Islamologi, kemudian dalam bidang bahasa. Beliau ini menguasai 11 bahasa asing dan 20 bahasa daerah.
termasuk bahasa Jawa. Jadi satu saat ada seorang Syekh Habib Quraisy bin Qasim Baharun yang sedang melakukan safar di atas pesawat ya, ketika beliau akan ke Yaman kemudian transit ke Yordania dulu. Di atas pesawat mereka ngobrol ya. Jadi awalnya dia yang menegur dulu dengan memakai ya, karena performa Habib ini kan performa wajahnya Arab, dia tanya bahasa Arab dengan bahasa yang fasih. Dia tanya dari mana? Dari Indonesia. Dia tanya dengan bahasa Indonesia. Dialog berikutnya, Indonesia mana? Mungkin begitu ya. Dari Jawa. Habib ini dari Cirebon ya. Maka ditanya oleh tokoh ini bahasa Jawa yang lebih halus ya daripada bahasanya Habib ini. Masya Allah ya. Jadi banyak cerita yang beliau sampaikan dan mereka akan diskusi panjang ya. Pada saat pesawat berhenti kemudian mau turun, si tokoh kita ini ada tas-tas besar dibantu oleh Habib. Ternyata saat itu kan dia pakai semacam kerudung, menyembul dari balik kerudungnya itu simbol salib gitu ya. Maka kaget ini karena pada saat dialog itu dia cerita tentang masalah apakah Anda hafal Quran? Dia hafal Quran 30 juz itu. Juga hafal tafsir Jalalain, hafal juga kitab hadis fikih Bulughul Maram, hafal juga kitab hadis akhlak Riyadhus Shalihin, dihafal. Bahkan dia 50 kali khatam baca bolak-balik kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali itu. Bahkan ada satu bab yang dia sampai hafal saking seringnya, yang judulnya Ajaibul Qulub, saking seringnya dia baca, insyaallah. Jadi pada akhir ya, singkat cerita ya, tentang bagaimana akhir kehidupan ini misterius ya. Ketika ditanya oleh Habib Quraisy tadi, bagaimana kisah Anda itu? Apa agama Anda ini? Dia berkelana dari Kristen Protestan, kemudian dari Hindu, dari Islam itu dipelajari semua. Ketika ditanya oleh Habib ini, apa agama Anda? Jawabnya, saya tidak beragama. Kaget ini. Kenapa Anda yang mempelajari Islam dan sudah sangat mahir ya, kalau Anda masuk Islam itu Anda akan jadi ulama besar, hafal sekian banyak referensi, tapi Allah Ta'ala belum memberikan hidayah. Yang Allah alam sampai pada akhir hayatnya itu tidak diketahui bagaimana status agamanya, tapi saat itu dia memberikan pesan kepada keluarga supaya saat wafatnya dibacakan surah Al-Fatihah. Dan pesannya ini, tulislah di makamku hikmah kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib ini, yang ditulis di makamnya itu dan disemayamkan di gereja. Jadi Allah alam sejauh mana kebenaran masa akhirnya, tetapi yang kita ambil pelajaran adalah kata-kata Ali bin Abi Thalib di sini. An-nasu niyam, yang saya kutip di sini tafsir dari Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, seorang ulama dari Mesir ya. An-nas niyam, bahwasanya manusia itu tertidur dalam hidupnya seperti mimpi. Amma yantadiruhum fil akhirah, terhadap apa yang menunggu mereka dalam kehidupan akhirat. Ba'duhum yusaddiqu biyakin, sebagian manusia ada yang percaya dengan penuh keyakinan. Wa ba'duhum yusaddiqu bisyakkin, sebagian percaya tapi ragu-ragu. Wa ba'duhum yukadzib, sebagian mendustakan. Walakinnahum jami'an sayasiluna ila martabatil yakin, tetapi satu saat mereka semuanya akan sampai pada derajat keyakinan ba'dal maut, setelah mati. Tapi ya, wa yarawna kulla syai' ainal yakin, dan melihat segala sesuatunya dengan mata penuh dengan keyakinan. Wa hina idzin yantabihuna, dan pada saat itu mereka baru tersadar ya. Wa husuna bi annahum jami'an sayrawna nar, dan mereka merasa
baru menyadari dengan nyata bahwasanya mereka akan melihat neraka. Wa yamuruna alaihi, dan akan melewatinya. Wa yashhadunaha, menyaksikannya. Faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka, tajannaba 'adzabaha, maka dia akan menjauhi siksanya. Wa man qadalahu biha nala qada Allah, barang siapa yang telah diputuskan untuk masuk neraka, maka dia tidak bisa terlepas darinya, ya. Jadi sesuai dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah sekalian, ada suatu pesan dari Rasulullah SAW tentang standar orang yang cerdas, ya. Orang yang pinter itu bukan semata-mata menggunakan akal pikirannya, ya. Tetapi al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa dana nafsahu, mengendalikan dirinya, bermuhasabah dan menjaga nafsunya dalam hidupnya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk setelah mati. Potensi-potensi yang kita miliki di dunia itu digunakan untuk sanggup mati. Dia punya mobil, punya harta, digunakan sanggup untuk mati. Apapun potensinya dipakai untuk sebagai bekal ba'dal maut nanti. Wal ajiz, orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawaha, orang yang mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'alallahi, dan berangan-angan panjang kepada Allah. Seperti Bani Israel, ya. Mereka angan-angannya panjang, terlalu berhusnudzon, ya, berbaik sangka tetapi berlebihan, ya. Rojaknya berlebihan, ya. Kalau kita sebagai orang mukmin, antara rojak dan khauf kan harus seimbang, ya. Optimis pesimis itu adalah seperti dua sayap yang kalau salah satunya patah, ya kita nggak bisa bertahan dalam ibadah. Itu adalah asas dalam ibadah. Kita optimis dan kita juga takut pesimis juga. Kemudian zikrul maut, ada dalam hadis yang lain, suatu saat Rasulullah SAW bersama para sahabat, mereka di pemakaman Al-Baqi di Madinah. Beliau bersama dengan para sahabat menguburkan jenazah dan menyampaikan kepada para sahabat, aksiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian, yang tidak bisa kita prediksi, ya, kapan akan datang. Maka harus kita ingat. Mungkin kita sekarang masih bisa beraktivitas, kita bisa bernafas, kita bisa makan, bisa minum dan sebagainya, tapi Allah alam apakah nanti malam, apakah besok, masih bisa, Allah alam. Jadi harus mengingat selalu datangnya kematian. Ada suatu nasihat dari ulama kita Ad-Daqqaq, man aktsara min dzikril maut ukrima bi thalathati asya. Barang siapa yang sering mengingat kematian, maka dia mendapatkan kemuliaan 3 hal. Yang pertama, ta'jilu taubah, dia akan mensegerakan taubat, tidak menunggu nanti, ya, tapi terus segera. Yang kedua, wa qana'atul qalb, hatinya menjadi qanaah, nerimo, bersyukur, ya, ridho kepada takdir Allah. Yang ketiga, wa nasyatul ibadah, dia memiliki semangat dalam ibadah. Walaupun hujan-hujan, gerimis-gerimis, kita semangat datang ke masjid untuk mendapatkan fadilah sholat berjamaah subuh di masjid. Itu adalah seperti orang yang menghidupkan qiyamul lail 1 malam penuh. Kalau kita sholat isya berjamaah di masjid seperti menghidupkan separuh malam. Jadi insya Allah kita mendapatkan fadilah 1 malam penuh qiyamul lail. Apalagi nanti kalau kita sambung dengan sholat syuruk atau sholat isyraq, maka kita akan mendapatkan fadilah seperti orang yang haji dan umroh secara sempurna. Bisa kita capai setiap paginya, ya, untuk mencapai fadilah itu.
Ini apabila kita selalu dzikrul maut, ada 3 keutamaan yang diberikan Allah. Kebalikannya, waman nasiyal mauta uqiba bi salasati asya. Siapa yang lupa terhadap kematian maka diberikan iqab, ada sanksi 3 hal. Yang pertama, taswifut taubah. Dia menunda-nunda taubat, merasa hidupnya masih lama. Yang kedua, watarku ridho. Tidak bisa ridho bil kafaf, ya, tidak bisa ridho dengan sesuatu yang sedikit. Watakasul fil ibadah, dan dia bermalas-malasan dalam hal ibadah. Dia merasa sudah cukup ibadahnya, apalagi mohon maaf ya, sebagian di antara kita barangkali sudah umroh, sudah haji, wis cukuplah ya. Dulu saya di Masjidil Haram sudah sholat bolak-balik misalnya ya, sudah merasa cukup. Karena 1 kali sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali sholat di Masjid Al-Fatah. Ya, sudah cukup. Misalnya begitu ya, padahal dia sudah sholat berkali-kali di Masjidil Haram. 100.000 itu banyak Pak ya. Saya pernah menghitung kalau kita sehari 5 kali sholat itu butuh 54 tahun untuk mencapai angka 100.000. Bagaimana kalau kita 2 kali sholat di sana 200.000, berarti butuh waktu umur kita 108 tahun. Kalau 5 kali sehari ya, tinggal dikalikan, Masya Allah ya. Jadi kalau kita sudah pernah ziarah ke sana, sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ini harus disyukuri ya. Kalau yang belum, mudah-mudahan disegerakan ya, Insya Allah ya, dimudahkan ke sana karena fadilahnya sangat banyak, Insya Allah. Yang kedua, ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh. Silahkan engkau mencintai siapapun orang yang kamu suka, karena engkau akan berpisah dengannya. Bahwa setiap orang beriman dibebaskan untuk mencintai siapa saja di antara semua makhluk. Namun sesungguhnya mereka akan berpisah dengannya. Allah memberikan keleluasaan kepada setiap orang mukmin untuk mencintai segala bentuk ciptaannya, tentu dengan segala konsekuensi yang akan diterimanya. Maka suatu saat ada seorang A'rabi, Arab Badui yang datang kepada Rasulullah SAW. Beliau Arab Badui ini menyampaikan pertanyaan ya, sebenarnya membuat para sahabat tidak nyaman karena menurut riwayat pertanyaan disampaikan saat Nabi khutbah. Beliau semacam interupsi gitu ya, bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan sih hari kiamat itu akan datang? Rasulullah tidak menjawab pertanyaan ini, tapi bertanya balik, "Madza a'dadtalah?" Apa sih yang kamu persiapkan untuk menyambut hari kiamat? Maka jawabannya, "Uhibbullah wa rasulah." Aku cinta pada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi memberi jawaban ini, "Anta ma'aman ahbabta." Kamu bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka ini membuat para sahabat senang semua ya. Yang pertama tadi mereka agak jengkel, ini ganggu majelis saja. Tapi ketika mendapatkan jawaban ini adalah jawaban untuk semua sahabat. Ketika para sahabat cinta pada Allah dan Rasulnya, maka sama mendapatkan fadilah, mendapatkan kecintaan Allah dan juga Rasulnya. Dikumpulkan Allah dan Rasulnya nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah, ada hadis lain, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama yang dia cintai. Kalau kita cinta pada ulama, cinta para kiai, cinta para asatidz, para guru-guru kita ya, insya Allah kita dikumpulkan di dunia dan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita cinta pada ahlul maksiat, orang-orang yang bergelimang dosa, maka naudzubillah, di dunia dipertemukan dengan mereka dan naudzubillah barangkali di akhir nanti dikumpulkan di nerakanya, naudzubillah. Ada sebuah ayat di surat At-Tur ayat 21 ya. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan diikuti oleh keluarga mereka, anak cucu mereka dengan keimanan, keluarganya juga mukmin semua. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka dalam surga. Jadi kita reuni Pak, Masya Allah ya.
Kalau kita mukmin, istri kita mukminah, anak-anak kita bertakwa semua, kita akan dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa ma alatnahu min amalihi min syai', dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahin, setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ada seorang sahabiat namanya Ummu Darda. Suaminya namanya Abu Darda. Satu saat Abu Darda sudah wafat, sudah meninggal dunia. Kemudian setelah masa iddahnya berakhir, ada tokoh beberapa sahabat yang datang. Di antaranya Muawiyah ibnu Abi Sufyan, ya, beliau nantinya menjadi khalifah, melamar kepada Ummu Darda. Beliau kan janda, dilamar untuk jadi istrinya. Tapi Ummu Darda tidak menerima lamarannya karena teringat dengan suatu hadis, al-mar'atu ma'a akhiri azwajiha, atau kama qala, ya. Seorang wanita itu nanti berada di surga dengan suami terakhirnya. Sehingga para ulama beda pendapat ini, ya. Kalau janda ya nanti pada saat masuk surga itu kemudian dia menikah lagi, itu bertemu dengan suami yang mana? Itu para ulama khilaf di antara pendapat tadi hadisnya bersama dengan suami terakhirnya. Kalau dia suami satu-satunya tadi Abu Darda, ya dia ingin bertemu lagi dengan suami Abu Darda tadi. Kalau dia menikah dengan yang lain kan dengan suami yang lain gitu ya. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya bersama dengan suami yang lebih soleh, yang lebih bagus keislamannya. Allahu a'lam bishawab. Nggak perlu khawatir, nggak perlu misalnya ya, kalau suami memberi wasiat, Mi atau Bunda, kalau saya wafat, kamu nggak usah nikah lagi ya, nggak usah begitu ya. Tidak perlu begitu, nggak usah nikah lagi ya, nanti kita ingin bertemu di akhirat. Nggak usah begitu, karena apa? Kalaupun misalnya ini aja sekedar misal ya, kita wafat dulu, kemudian istri kita masih hidup dan menjanda, terus menikah dengan laki-laki lain, kemudian nanti nggak tahu ketemu dengan siapa, kita nggak akan cemburu ya. Di akhirat itu nggak akan cemburu antara satu dengan yang lain, nggak ada perasaan degil ya, perasaan mangkel, wah bojoku dinikahi wong liya, nggak ada ya. Kita sudah qanaah, senang dengan pemberian Allah Ta'ala di akhirat. Ada bidadari, ada macam-macam ya. Nggak ada kata-kata cemburu di sana di akhirat itu ya. Nah maka kembali ke sini, kita ingin berkumpul di dunia sampai akhirat, sampai di surga. Kuncinya adalah iman dan takwa ini ya. Maka mari kita kondisikan keluarga kita supaya memiliki bekal iman dan takwa. Ada suatu pesan dari Hatim Al-Asam bahwasanya nazartu ilal khalqi, saya melihat kepada makhluk ciptaan Allah, faida kullu syahsin lahu mahbub. Saya menyimpulkan setiap orang itu punya yang dicintai. Orang ataupun mungkin benda atau yang lainnya, dia punya kecintaan. Fa idza wasadal qabr faraqahu mahbubuhu. Kalau dia sudah sampai ke kuburan, maka orang yang dicintai itu pasti meninggalkannya, atau benda yang dicintai. Kalau orang berarti keluarganya, pasti meninggalkan kuburannya. Nggak ada ya, secinta apapun istri kita, anak-anak kita, kalau kita nanti wafat pasti meninggalkan kita. Nggak mungkin akan mendirikan kemah di kuburan ya, nggak mungkin ya. Dulu pernah ada Pak ya, seorang wanita yang sangat cinta pada suaminya, anak-anaknya ya, ketika suaminya wafat itu dia ada perasaan sangat bersedih ya. Yang itu adalah disebut niyaha, nggak boleh kita meratapi kematian. Dia berkemah di situ 1-2 hari, 3-2 bulan, terus bahkan menurut riwayat sampai 1 tahun di sana. Nggak akan hidup suaminya ya, karena sudah wafat. Nggak akan mengikuti orang yang meninggal di kuburan. Semuanya akan meninggalkan. Mobilnya yang mewah akan meninggalkan dia, hartanya yang mewah akan meninggalkan dia. Faja'altu mahbubi hasanati, maka aku akan menjadikan
Yang aku cintai itu adalah kebaikan-kebaikanku. Litakuna fil qabri ma'i, supaya kebaikan itu bersama aku di kuburan nanti. Jadi kuburan itu adalah tempat persinggahan kita, disebut alam barzakh, alam pemisah antara dunia dan akhirat. Pada saat itu kita akan ditemani amal-amal kebaikan. Ada sholat kita menjaga di kepala, ada puasa kita, ada zakat kita, ada haji kita, ada hablum minan nas, itu menjaga kita dari arah bawah, sehingga semua diproteksi, kita selamat dari azab kubur insyaallah dengan amal-amal kebaikan. Kemudian ada pesan beliau, mathalud dunya kamathali dzillika, permisalan dunia seperti permisalan bayanganmu. In talabtahu tuba'id, kalau kamu kejar bayanganmu, dia menjauh. Wa in taraktahu tutabi, kalau kamu berhenti, tinggalkan dia, maka dia akan mengikutimu. Nah, itulah permisalan dunia ya. Semakin kita cari nggak dapat, tapi kalau kita berhenti, kita mohon pada Allah, maka dunia itu akan kita dapat. Tentunya ini tidak menafikan ikhtiar insan ya, tetap namanya ikhtiar. Yang paling penting adalah kita bertawakal, berdoa sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi, berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Kata-kata berbuatlah sesukamu ini memiliki makna bahwa manusia bebas melakukan perbuatan yang baik maupun yang buruk sesukanya. Akan tetapi semuanya akan berakhir saat kematian datang. Selanjutnya setelah kematian ada perhitungan dan pembalasan di akhir. Jadi semuanya ada konsekuensinya. Gambaran mudahnya itu seperti kita masuk ke supermarket, Pak ya. Banyak barang-barang yang menggoda ya. Apalagi ibu-ibu ya yang hobinya berbelanja. Masuk ke supermarket silakan. Ngambil makanan apapun, barang keperluan rumah tangga apapun silakan. Tetapi tidak gratis ya. Kita menanggung biaya, bertanggung jawab atas apa yang kita ambil. Nah, kurang lebih seperti itulah konsekuensi daripada pilihan-pilihan kita di dunia. Kalau kita memilih yang baik, maka insya Allah konsekuensinya juga kebaikan. Tapi kalau kita melakukan keburukan, harus bertanggung jawab atas keburukan yang telah kita lakukan. Diatur 21 sudah kita singgung tadi ya, kullu mri'in bima kasaba rahin. Ayat yang mirip dengan itu adalah surat Al-Muddathir ayat 38. Kullu nafsim bima kasabat rahina. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Bertanggung jawab ya, dia harus menanggung konsekuensi. Sehingga ini gambarannya seperti ya, seperti kami yang mengelola di pondok ini kadang-kadang tidak habis pikir ya dengan beberapa wali santri ya yang protes kepada para pengasuh pondok karena anak-anaknya ini mendapatkan poin pelanggaran, sehingga misalnya tidak boleh keluar pondok untuk refreshing ya, nggak boleh keluar untuk pulang karena ada beberapa yang kebijakannya beberapa waktu ya mereka boleh pulang. Kalau pelanggarnya banyak, itu biasanya nggak boleh pulang. Itu banyak protes ya dari para wali santri itu. Kami nggak habis pikir ya. Mengapa mereka nggak bisa memahami bahwasanya poin pelanggaran itu adalah konsekuensi daripada anak-anak kita. Mereka bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Itulah merupakan pendidikan ya. Tapi itulah ya, kadang-kadang orang tua ingin memanjakan putra-putrinya tidak jangka panjang, tapi jangka pendek saja. Nah, itu yang perlu untuk kita sadari bersama. Kullu nafsi bima kasabat rahina, setiap jiwa, setiap orang bertanggung jawab apa yang menjadi pilihannya di dunia. Balasan sesuai dengan perbuatannya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidakkah balasan kebaikan sesuai dengan kebaikan pula? Ini al-jawab atau istifham ingkari ya.
sebuah kalimat redaksi pertanyaan tapi bermaksud untuk mengingkari. Ya memang seperti itu. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. May ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, maka dia akan diberikan balasan dengan kejahatannya itu. Satu saat ada seorang syekh, tidak disebutkan namanya, dia ulama besar saat itu sedang berjalan di pasar. Ya mungkin ada keperluan ya. Tiba-tiba ada putranya yang nggak tahu ada masalah apa ya. Di depan orang-orang putranya ini menampar pipi si ayah ini di sebelah kirinya itu. Orang-orang kan kaget, ini tokoh besar ya, kok dipermalukan anaknya itu dan dia diam saja. Tidak menasihati, tidak menghardik anaknya ya. Dia diam saja. Ketika anaknya pergi, syekh ini ditanya, "Ya syekh, kenapa Anda diam, tidak berbuat apa-apa?" Kata syekh ini, "Ketahuilah, saya dulu juga memperlakukan bapak saya seperti itu, menampar bapak saya di pipi sebelah kirinya, maka saya sekarang mendapatkan hukuman setimpal semacam kisos dalam tanda kutip ya, dari anak saya sendiri." Masya Allah ya. Itulah perbuatan kita itu akan berdampak pada diri kita. Apakah waktunya kontan ataukah ditunda, barangkali 1 tahun yang akan datang, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, Allahu a'lam. Tidak ada yang mengetahuinya. Kalau yang cash itu ada kisah ya, ketika ada beberapa cerita fakta, ketika ada panitia yang menghimpun dana Palestina ya di sebuah kegiatan masjid, itu ada seorang ibu-ibu yang tertarik kemudian berkata kepada panitia, "Saya punya tabungan ya, akan saya ambilkan. Tabungan ini sejatinya untuk umroh." Dia kumpulkan gitu ya, sedikit demi sedikit sudah terkumpul. Karena dia tertarik untuk membantu Palestina, dia izin pulang dan mengambil tabungannya ya mungkin kurang lebih 20 jutaan lah, langsung dikasihkan, Masya Allah. Nah, setelah ada berita ini menjadi viral, ada pemilik travel umroh yang mendatangi ibu ini dan memberangkatkan ibu ini dengan fasilitas umroh VVIP. Masya Allah. Kontan Pak langsung diberikan ya oleh Allah Ta'ala. Dia menginfakkan 20 jutaan, mungkin kalau VVIP saat itu barangkali ya 30-35 jutaan untuk umroh, Masya Allah. Ini kontan. Tapi ada yang tidak kontan yang nanti ya, itu adalah semua di antara kita adalah akan bertanggung jawab atas perbuatan kita ya. Ada penafsiran dari Ibnu Hajar ayat yang sering kita baca ya di akhir surah Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kata Ibnu Hajar, "Alal abdi an la yazhad fi qalil minal khair." Seharusnya seorang hamba itu tidak bakhil ya, tidak meninggalkan perbuatan baik sekecil apapun, an ya'tiyahu, supaya dia bersemangat untuk melakukannya, wala fi qalil minasyarri, dan juga dia hendaknya menjauhi perbuatan buruk sekecil apapun, an yastanibahu, supaya dia jauhi, fa innahu la yadri al hasanah allati yarhamahullah biha, dia tidak bisa mengetahui kebaikan mana yang menjadikan rahmat Allah, wala sayyi'ah allati qad yaskhatu 'alaiha biha, dan kebaikan keburukan mana yang menjadikan Allah itu murka. Jadi nggak boleh ya, barangkali yang diterima Allah nanti barangkali bukan haji kita, bukan umroh kita, bukan zakat kita yang puluhan juta ya, tapi boleh jadi yang diterima Allah Ta'ala itu adalah keikhlasan kita dalam menyingkirkan duri dari jalan. Kita memberikan nasi bungkus di setiap hari Jumat, misalnya kita bantu kepada para tukang parkir dengan uang misalnya hanya sedikit. Mungkin itu sedikit tapi sedekah ikhlas, insya Allah kita akan mendapatkan pahala di dunia dan di akhirat, insya Allah. Ada sebuah kaidah, al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya. Nah, sedangkan dalam hadis dikatakan ahabul amal ilallah sururun tudkhilu fi qalbil muslim. Amalan yang sangat dicintai Allah Ta'ala adalah kesenangan, kebahagiaan yang masuk ke hati seorang muslim. Jadi menyenangkan muslim yang lainnya itu adalah amal yang dicintai Allah Ta'ala. Semakin kita sibuk
memikirkan kebahagiaan saudara kita, maka semakin Allah membahagiakan kita. Tapi kalau kebalikannya, kalau kita orangnya egois, yang bakhil, yang pelit, maka itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Silakan, ini ada pilihannya ya. Kalau kita membuat orang terluka, maka kita akan mengalami hal yang sama, apakah sekarang ataukah akan datang. Allahu a'lam. Yang keempat, kita percepat ya karena waktunya terbatas. Syaraful mu'min qiyamul lail. Kemuliaan mukmin adalah berdirinya dia pada sholat malam. Untuk bangun malam ya, sholat tahajud. Ketinggian dan kehormatan orang beriman bukan dilihat dari kedudukan jabatan, keturunan, kekuasaan dan harta yang dimilikinya, melainkan dari usahanya menghidupkan malam dengan mengikhlaskan diri untuk melakukan sholat tahajud, berzikir dan membaca Al-Quran. Tadi kebetulan ya kita baca di surah Al-Muzammil ya, perintah untuk sholat tahajud kepada Rasulullah, dan di surat Al-Isra ayat 78-82 ini juga perintah wa minal laili fatahajjat bihi, dan di antara sebagian malam maka bertahajudlah nafilatan laka sebagai bentuk tambahan ibadah kepadamu. Asa ayat ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, maka boleh jadi Allah akan meningkatkan derajatmu ke tingkat yang terpuji. Yang kelima adalah izuhu istighna wanin nas. Keperkasaannya, kemuliaannya adalah ketidakbutuhannya terhadap manusia. Kekuatan keperkasaan dan keunggulan orang mukmin dari orang lain bukanlah besarnya badannya, kuat ototnya seseorang, bukan, melainkan ketercukupannya dengan apa yang dikaruniakan Allah kepadanya dan ketidakbutuhannya terhadap apa yang ada di tangan manusia. Jadi kita tidak bergantung kepada manusia. Saya akhiri dengan sebuah kisah yang terjadi fakta pada zaman dahulu ya. Ada sebuah keluarga yang sangat sederhana. Mereka ini kehidupannya ya sangat-sangat sederhana. Ada seorang ayah dan seorang ibu dan 5 orang anaknya yang mereka ini sangat butuh pada malam itu makan, tapi hanya ada 2 porsi makan. Tidak beberapa lama ada seorang pengemis yang mengetuk pintu. Akhirnya 2 porsi ini dikasihkan. Jadi praktis malam itu mereka nggak bisa makan. Anak-anaknya menangis, nggak bisa tidur sampai jam 12 malam. Akhirnya si ayah ini keluar. Dia sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab, keluar rumahnya dan menuju masjid, sholat berdoa pada Allah Ta'ala, memohon hanya kepada Allah. Saat yang sama ada seorang kepala daerah, amir ya, yang dia itu pada siangnya melakukan kesalahan. Dia ingin bertaubat, ingin sodakoh. Dia bawa hartanya di atas kudanya, dia berjalan sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala dan berhenti di depan masjid. Dia masuk, mengetahui orang ini berdoa dan macam-macam. Setelah itu akhirnya dia dekati, dia sampaikan, saya sampaikan harta kepadamu sodakoh, mudah-mudahan Allah menerima taubat saya. Kalau kamu butuh apa-apa, silakan datang ke kantor saya, ke istana saya. Kata dia, bagaimana? Terima kasih atas pemberian Anda, tapi ingat, kalau saya butuh tidak datang kepada Anda. Kalau saya butuh datang kepada Tuhan Anda, kepada Allah. Karena Allah lah yang memperjalankan Anda, memberikan ilham kepada Anda keluar rumah untuk membawa harta yang banyak, memberikan kepada saya, itu adalah atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya kira ini pelajaran yang berharga bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah di jalan kebenaran dan kita mendapatkan terus-menerus hidayah Allah Ta'ala sampai akhir hayat kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf seikhlas-ikhlasnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.